Baik adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube Fisikain. Kembali lagi bersama Kak Eva di sini. Nah, kali ini kita mau bahas satu materi fisika lainnya, yakni kali ini kakak akan mencoba membahas mengenai hukum Kepler. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara mengenai hukum Kepler, maka pastinya ini berbicara mengenai gravitasi Newton, ya. Nah, di mana di dalam hukum Kepler ini dia dibagi menjadi 3 jenis, ya. Di mana hukum Kepler yang pertama dan kedua itu lebih cenderung ke teori, ya. Nah, hukum Kepler pertama katanya seperti ini. Lintasan planet yang mengorbit matahari sebagai pusat tata surya tentunya ya, adalah elips. Nah, jadi semua planet yang ada di dalam tata surya ini, nah ketika dia mau mengorbit atau berputar mengitari matahari, itu lintasannya itu berbentuk elips. Elips itu gimana sih, Kak? Nah, bulat deh, tetapi tidak bulat penuh, seperti lonjong seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari kalimat elips di sini. Ya. Maksud dari kata elips di sini, kan ada kalimat elips ya, dia bulat, tetapi tidak bulat penuh, tetapi dia agak lonjong. Nah, dari lintasan yang elips seperti ini, maka setiap planet yang bergerak mengelilingi matahari, katakanlah ini matahari sebagai pusat tata suryanya, maka setiap planet-planet yang bergerak mengitari matahari ini, maka ketika dia berputar mengitari matahari, maka nanti di situ ada titik terdekatnya dengan matahari dan ada titik terjauhnya dengan matahari. Titik terdekat dengan matahari ini kita sebut sebagai perihelium. Kita katakanlah misalkan ini titik A. Di sini dia titik B. Berarti kalau misalkan ini adalah sebuah planet, maka titik terdekat dengan matahari yakni titik A. Titik A ini kita sebut sebagai titik perihelium atau perihelion juga kadang-kadang dikatakan seperti itu ya. Sedangkan titik B adalah titik terjauh dari matahari. Inilah yang kita sebut sebagai titik aphelium atau aphelion, gitu dia ya. Nah, akibat adanya titik terdekat dan titik terjauh dari matahari ini, itulah adanya pengaruh dari revolusi bumi. Ketika ada suatu planet berputar mengitari matahari, kan dalam fisika itu disebut sebagai revolusi. Nah, ada akibat-akibat yang diakibatkan oleh revolusi tadi, ya, karena ada titik dekat, ada titik jauh, kan berbeda-beda nanti situasinya, gitu ya. Nah, itulah dia hukum Kepler yang pertama. Semua lintasan planet yang mengorbit matahari, lintasannya pasti berbentuk elips. Nah, yang kedua, apa sih yang kedua, Kak, bunyi dari hukum Kepler? Nah, katanya seperti ini. Ada hukum Kepler yang kedua. Pada waktu yang sama. Ya, pada waktu yang sama, maka nanti semua planet akan menyapu luas yang sama. Nah, bagaimana maksudnya pada waktu yang sama? Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi ya, waktunya harus sama, maka nanti di situ luasnya pasti sama. Nah, misalkan seperti ini adik, Kak kasih gambaran. Katakanlah misalkan ini lintasan dari planet 1. Kemudian ada lintasan dari planet yang kedua. Ya kan?
Nah, kemudian ada lintasan dari planet yang ketiga. Nah, katakanlah seperti ini dia. Ada 3 lintasan planet ya yang kita lihat. Nah, misalkan contoh ini planet pertama, misalkan Merkurius. Kemudian di sini ada katakanlah misalkan Venus. Di Venus ini. Kemudian katakanlah misalkan di sini ada bumi, ini katakanlah misalkan bumi ya. Nah, kata si Kepler, dalam waktu yang sama, maka setiap planet akan menempuh luas yang sama. Katakanlah misalnya ini posisi matahari sebagai pusat tata surya. Ini posisi mataharinya nih. Nah, misalkan contoh kita ambillah dalam tempo waktu 1 jam. Ya adik-adik ya, dalam tempo waktu 1 jam. Berarti kalau misalnya dalam waktu 1 jam, yang tadi dia si Merkurius, dalam waktu 1 jam dia akan posisinya di sini nih. Di sini dia katakan 1 jam ya. Berarti mana luas yang disapu oleh si Merkurius? Berarti yang ini dia. Luas yang disapu oleh si Merkurius kan? Dalam tempo waktu 1 jam. Nah, kata si Kepler, dalam selang waktu yang sama, berarti kalau misalnya kita lihat ini Merkurius di Venus, berarti 1 jam untuk si Venus, karena lintasan si Venus itu lebih besar daripada lintasannya si Merkurius tadi, berarti 1 jam oleh si Venus tadi itu pasti lebih kecil di sini ya. Maka kalau misalnya mau kita gambarkan, kira-kira mana sih 1 jam untuk si Venus, berarti di sini dia lebih kecil daripada si Merkurius tadi ya. Berarti luas sapuannya yang mana? Berarti luas sapuan untuk si Venus, berarti ini semuanya. Nah, memang segitiganya sepertinya kelihatan lebih kecil daripada si Merkurius tadi kan, tapi ini lebih panjang. Maka secara luas, secara matematis nanti luas segitiganya si Venus itu akan sama dengan luas segitiga si Merkurius. Nah, demikian halnya juga nanti dengan si bumi, katakanlah si bumi. Karena si bumi ini memiliki lintasan yang lebih besar ya, lintasan yang lebih besar, orbit yang lebih besar daripada si Merkurius dan Venus, maka si bumi ini dalam tempo waktu 1 jam bisa jadi cuma segini doang dia bergerak. Ini doang. Berarti kalau kita tanya atau mau kita cari berapa sih luas yang disapunya, kita tarik garis lurusnya. Garis lurus ya. Harusnya sedikit sekali dia. Nah, inilah dia luas yang disapu oleh si bumi. Nah, maka secara matematis nanti nilai segitiganya, anggaplah segitiga ini bentuknya dia, maka luas yang disapu oleh si bumi ini akan sama dengan luas yang disapu oleh si Venus tadi dan sama dengan luas yang disapu oleh si Merkurius tadi. Inilah yang dijelaskan oleh hukum Kepler yang kedua. Pada waktu yang sama, planet akan menyapu luas yang sama secara matematis, gitu ya. Nah, kata Merkurius 1 jamnya posisinya pasti jauh lebih besar jaraknya sepertinya, karena kan di sini orbitnya lebih kecil. Si Venus juga pasti akan lebih besar sedikit daripada si bumi, tapi lebih kecil sedikit daripada si Merkurius. Nanti paling kecil pasti si bumi. Tetapi secara luas, kalau dihitung nanti secara luas ini pasti sama saja nih. Itulah dia hukum Kepler yang kedua. Kita masuk ke hukum Kepler yang ketiga. Nah, apa bunyi dari hukum Kepler yang ketiga? Nah, kata si Kepler seperti ini. Kuadrat. Ya, kuadrat dari periode, dimana kalau kita berbicara mengenai periode, simbol dari periode ini adalah T besar, berarti lamanya waktu yang dibutuhkan planet untuk berputar, ya, itu akan berbanding lurus atau sebanding dengan jarak yang ditempuh untuk menempuh satu lintasan tadi ya, tapi jaraknya ini harus pangkat 3. Nah,
Kalau kita berbicara mengenai jarak itu pasti simbolnya adalah R. Nah, gitu dia ya. Kuadrat dari periode dia berbanding lurus dengan jaraknya pangkat 3. Maka secara matematis, kalau misalnya kakak tuliskan, berarti T itu nilainya sebanding dengan R. Tetapi di sini T-nya harus pangkat 2, karena di sini kalimatnya kuadrat, ya kan? Kuadrat periode itu berbanding lurus dengan jarak pangkat 3. Ini dia kuadrat, yang ini dia pangkat 3. Nah, ini dia hukum Kepler yang ketiga. Artinya seperti ini, Dek. Kalau dia berbanding lurus, maka semakin besar jarak lintasan yang akan ditempuh oleh sebuah planet, maka waktu yang dibutuhkannya untuk menempuh lintasan tersebut pun akan semakin besar. Ya iyalah ya, pasti karena katakanlah misalnya kita ambil dari gambar yang kedua tadi, ini Merkurius, ini Venus, ini Bumi. Maka Bumi memiliki lintasan yang lebih besar, otomatis Bumi memiliki waktu yang lebih besar pula untuk menempuh lintasannya ketimbang waktu yang dibutuhkan Merkurius dan Venus tadi untuk menempuh lintasannya. Nah, disitulah kalimat berbanding lurus, ya adik-adik ya. Maka karena dia sebanding, maka secara matematika pun boleh kita tuliskan perbandingannya. Maka kalau kita buat di sini T1 per T2, maka yang dikatakan berbanding lurus berarti kalau di sini T, berarti di sini harus R1. Ya, kalau di sini T1, berarti di sini harus R1. Ini namanya berbanding lurus atau sebanding ya. Berarti kalau di sini dia T2, berarti di sini harus T2. Tetapi karena dia bilang periodenya harus pangkat 2, maka ini harus kamu beri pangkatnya pangkat 2. Dan R-nya harus kamu beri pangkatnya pangkat 3. Nah, inilah dia rumus yang kita pakai untuk hukum Kepler yang ketiga. Ataupun nanti bentuk lain dari persamaan hukum Kepler ini boleh kita tukar atau boleh kita buat perumusan lainnya ya. Kan boleh nih ya, kuadratnya ini ketika misalkan kita pindah ke kanan, maka bentuknya ini akan berubah menjadi T1 per T2 sama dengan R1 per R2 dikali dengan akar dari R1 per R2. Ini juga boleh ya. Ini sama saja nilainya. Nanti adik-adik kan secara matematis nilai ini akan sama nanti nilainya dengan nilai ini. Ya, biasanya sih kalau untuk hukum Kepler yang ketiga ini biasanya perbandingan nanti yang keluar soalnya adik ya. Jadi kamu boleh menggunakan persamaan yang ini untuk membandingkan ataupun pakai persamaan ini. Gitu dia ya. Nah, inilah dia hukum Kepler 1, 2, dan 3. Oke adik-adik ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kamu cantumkan di kolom komentar. Nah, demikian dulu penjelasan dari Kak Eva. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-temannya ya. Terima kasih adik-adik. Bye.